Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hari ini tanggal 4 Safar 1443 saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama, kalau tukar uang rupiah ke uang real bagaimana Ustaz? Apakah itu juga haram Ustaz? Misalnya kita ke Saudi Arabia, maka otomatis kita harus menukar rupiah ke real. Ketahuilah bahwasanya mata uang ditukar dengan mata uang, maka hukumnya adalah boleh asalkan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dia harus senilai. Apabila uang itu sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maka tidak boleh rupiah 10.000 kemudian ditukar menjadi 9.000 yang baru. Ini tidak memenuhi syaratnya. Dan syarat yang kedua adalah harus kontan. Jadi sama-sama memberikan di tempat tersebut. Tidak boleh salah satunya kredit atau membayarnya di waktu yang lain. Itu kalau uangnya satu jenis ya. Kalau uangnya dua jenis seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini, satunya uang rupiah, satunya uang real, maka hukumnya adalah boleh, tetapi syaratnya satu saja, yaitu harus kontan. Yang satu membawa realnya, yang satu membawa rupiahnya, kemudian saling tukar menukar. Adapun nilainya tidak harus sama. Anggaplah misalnya satu real nilainya adalah 5.000, tapi waktu itu dihargai 10.000. Kalau rela nggak ada masalah. Dalil dalam hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi riban illa ha'a wa ha'a." Emas ditukar dengan emas harus ha'a wa ha', harus kontan. Kalau tidak kontan maka berarti riba, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga beliau mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi mithlan bimithlin." Emas ditukar dengan emas harus semisal, yaitu setimbang atau senilai tadi ya. Kalau rupiah maka 1.000 rupiah ditukar menjadi 1.000 rupiah juga, tidak boleh 1.000 ditukar dengan 900. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari. Baik, pertanyaan kedua, mohon tanya Ustadz, apa dalilnya memotong atau mencukur potong rambut atau bulu kemaluan? Memotong kuku, bulu kemaluan itu harus sebelum 40 hari. Ya, itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa dicari pada Sahih Muslim dengan kata-kata wuqita lana ya, dengan kata kunci wuqita lana. Ini hadisnya Anas bin Malik, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah membantu beliau selama 10 tahun dari usia 10 sampai usia 20. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, wuqita lana, telah ditentukan waktu untuk kami yaitu umat Islam di dalam memotong kumis, demikian juga memotong kuku, demikian juga mencabut bulu ketiak, demikian juga mencukur bulu kemaluan, alla natruka, bahwa kita tidak boleh meninggalkan aktsara min arba'ina lailah, lebih dari 40 malam. Nah, maka batas maksimalnya 40 malam ya, jangan seperti orang-orang kafir yang tidak punya aturan. Mereka biarkan panjang-panjang menjadi hutan belantara di bagian tubuhnya yang disebutkan ini tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya jualan rokok? Rokok ini hukum jualannya sesuai dengan hukum menggunakannya atau memakannya ya, menghirupnya. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan rokok itu haram, berarti menjualnya juga haram. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa rokok itu makruh, berarti menjualnya juga makruh. Memang di sini ada perselisihan pendapat di antara ulama kontemporer apakah rokok itu halal ataukah makruh ya. Tapi kata guru kami Syekh Shalih Utsaimin bahwasanya setelah diketahui madaratnya rokok yang sangat dahsyat, maka semuanya sepakat bahwasanya rokok itu haram atau tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena madaratnya yang dahsyat. Jadi beliau menganggap bahwa perselisihan yang ada itu antara makruh dengan haram itu dulu saja ketika bahaya rokok ini belum diketahui oleh khalayak. Nah, sekarang sudah semua orang mengetahui bagaimana bahaya rokok itu, maka beliau anggap semua ulama sudah sepakat bahwa hukumnya haram. Nah, kalau betul bahwa ulama sekarang sudah bersepakat bahwa hukumnya haram, berarti menjual rokok hukumnya juga haram.
Jadi di sini ada kaidah ya. Kaidahnya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya carikan, mudah-mudahan kata kuncinya benar nih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innallah, dan sesungguhnya Allah, idza harrama ala qaumin, kalau mengharamkan kepada suatu kaum akla syai', untuk memakan sesuatu, atau kalau rokok ya menghirup, harrama alaihim thamanah, maka Allah pun juga haramkan harganya, tidak boleh diperjualbelikan. Hadits ini riwayat Abu Daud, sahih. Karena itu saya anggap satu sikap yang bagus, salah satu toko di antara kerabat kami ditulisi ya, alhamdulillah kami tidak menjual rokok. Nah, ini sesuatu yang bagus ya, supaya orang tahu bahwa di situ tidak ada rokok, karena rokok hukumnya haram tadi menurut mayoritas para ulama. Kemudian yang keempat, hukumnya piye mas? Salat dengan memakai pempes. Mestinya tidak memakai pempes ya. Jadi yang dimaksud ini kan orang yang sedang sakit kemudian memakai pempes. Nah, bagaimana? Apakah boleh salat dalam kondisi masih memakai pempes? Artinya dia masih membawa najis. Nah, jawabnya jelas bahwa orang salat itu syaratnya harus suci dari najis. Karena itu tata caranya adalah pempes yang sudah terkena najis, kalau tahu ada najisnya ya, maka harus dilepas, kemudian ganti pempes lagi. Nah, supaya ringan, tidak memberatkan, salatnya bisa dijamak. Zuhur dengan asar pakai satu pempes, kemudian nanti maghrib dengan isya pakai pempes yang baru lagi, kemudian subuh nanti pakai pempes yang baru lagi ya. Kalau pempesnya kering, tidak ada kotorannya, ya silahkan digunakan salat sambil pakai pempes tersebut, nggak ada masalah. Kalau yang dimaksud ini adalah pempesnya sudah berisi najis, tentu saja tidak boleh dipakai. Adapun dalilnya sangat banyak sekali tentang syarat orang yang salat harus suci dari najis. Salah satunya hadis yang terkenal bahwa Nabi SAW sedang salat, tiba-tiba beliau melempar sandalnya. Nah, maka para sahabat pun juga ikut melempar sandal mereka. Jadi waktu itu mereka salat sambil pakai sandal. Maka Rasulullah SAW kemudian selesai salat bertanya, kenapa kalian lempar sandal kalian? Maka mereka menjawab, kami melihat Anda melempar sandal, kita juga ikutan melempar sandal. Karena Rasulullah pernah berpesan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, tadi itu di tengah-tengah salat Jibril kasih tahu saya, di sandalmu ini ada tai. Nah, maka saya lepas. Nah, berarti tidak boleh orang yang salat dalam kondisi membawa najis. Kelima, Assalamualaikum Afwan Ustaz, mau tanya bagaimana hukum mempromosikan barang yang belum jadi miliknya, atau bagaimana hukum bergabung menjadi reseller dalam grup jualan tertentu tanpa modal. Ini perlu dibedakan ya. Kalau menjual barang yang bukan milik kita dan kita sama sekali tidak dapat izin untuk menjual tersebut, maka di sini jelas tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laysa indaka. Kamu jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu, ya, sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, telah melarang Rasulullah SAW an bai'i, dari menjual ma laysa indak, sesuatu yang tidak ada padamu atau sesuatu yang bukan milikmu. Nah, ini hadis riwayat Tabarani dan Imam Ahmad, sahih. Adapun kalau yang ditanyakan tadi ya, masuk dalam grup reseller, itu sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjualkan, maka itu istilahnya sebagai wakil. Nah, kalau sebagai wakil berarti sudah mendapatkan izin, nggak ada masalah. Tapi hendaklah antum tahu betul-betul barang itu ada atau tidak, sehingga jangan promosi barang sementara barangnya tidak ada. Itu menimbulkan kesalahpahaman nanti antara penjual dengan pembeli. Jadi harus tahu stok yang ada itu apa, kemudian dia mengiklan sesuai stok yang ada. Jangan mengiklan sesuatu yang tidak ada, karena bisa menimbulkan tadi kesalahpahaman dan percekcokan antara penjual dan pembeli. Yang keenam, Assalamualaikum Ustaz, ada hadis menjelaskan bahwa wanita yang mengalami istihadah, yaitu darah rusak, meletakkan wadah di bawahnya, yaitu adalah istri Nabi SAW ya, agar darah tidak tercecer ketika sholat. Apakah wadah itu boleh diganti dengan pembalut atau semisalnya? Ya, nggak ada masalah. Jadi memang waktu itu istri Nabi SAW sedang istihadah dan dia melakukan i'tikaf di masjid. Nah, kemudian dia sedang sholat, di bawahnya ada wadah, kemudian darah itu menetes-netes pada wadah tersebut. Ini juga sama dengan cerita Imam Syafi'i rahimahullah.
beliau mengajar di masjid, kemudian karena beliau itu ambeien, keluar darah dari dubur beliau, maka di bawah kursinya itu dikasih wadah supaya apa? Darahnya tidak mengotori masjid. Nah, jadi tujuannya kan supaya tidak mengotori masjid. Nah, maka seandainya itu pakai pembalut dan sebagainya nggak ada masalah. Tapi hendaklah orang yang mengalami seperti ini ya, sebelum sholat dia bersihkan dulu. Kalau sudah dia bersihkan, kemudian dia tutup pada apa? Lubang apa? Farjinya tadi, supaya darah tidak mengalir kemana-mana. Nah, baru kemudian setelah dibersihkan, kemudian dia wudhu dan dia boleh untuk sholat. Kemudian yang ketujuh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menantu dari anak tiri apakah mahram? Kalau cucu dari anak tiri apakah mahram? Anak tiri ini istilah yang perlu diperjelas dulu ya, karena kata-kata anak tiri dalam bahasa Indonesia ini kadang-kadang dimaksudkan oleh orang yang berkata itu adalah anak angkat. Kadang-kadang juga yang dimaksud anak tiri adalah anak dari istri yang lain. Nah, baiklah, kalau itu adalah anak angkat, maka jelas istrinya anak angkat itu bukan mahram ya. Suaminya anak angkat bukan mahram. Demikian juga kalau itu yang dimaksud adalah anak dari ibu yang lain. Jadi gambarannya gini, saya misalnya punya dua istri gitu. Istri pertama saya anaknya 10, istri kedua saya anaknya 10 misalnya gitu. Nah, maka anak saya dari istri pertama menganggap bahwa anak-anak dari istri saya kedua adalah anak tiri. Nah, pertanyaannya, anak tiri ini kalau dia menikah, apakah istrinya atau suaminya apakah mahram terhadap istri saya yang pertama? Sementara dia bukan anaknya istri saya yang pertama, tapi dia adalah anaknya istri saya yang kedua. Nah, itu pertanyaannya. Nah, maka jawabnya itu juga bukan mahram ya. Kenapa? Mari kita lihat dalam Quran, siapa sih menantu yang mahram itu siapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya menantu yang mahram adalah wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Ini bisa dilihat pada surah An-Nisa pada awal atau pada akhir juz yang keempat, yaitu surah An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi halailu abnaikum, istri-istri anak kalian. Anak yang bagaimana? Alladzina min aslabikum, yang dari sulbi kalian, artinya anak kandung kalian. Nah, berarti menantu yang mahram adalah menantu yang merupakan suami atau istri bagi anak kandung. Selain dari anak kandung, maka menantunya tidaklah mahram ya, berdasarkan ayat ini. Kemudian ini, kalau cucu dari anak tiri apakah mahram? Jazakumullah khairan. Nah, kalau yang dimaksud anak tiri adalah anak angkat, jelas tidak mahram juga ya. Adapun kalau cucu dari anak tiri, ini yang dimaksud adalah anak dari tadi istri yang kedua. Nah, apakah mahram terhadap istri yang pertama? Maka yang saya paham, wallahu alam, juga tidak termasuk mahram. Kenapa? Karena yang mahram itu adalah apa namanya? Yang kandung, anak kandungnya. Mohon maaf. Jadi begini ya. Saya gambarkan lagi ya supaya lebih jelas nih. Saya punya dua istri, istri A dan istri B. Nah, pertanyaannya di sini adalah anak saya dari istri A, apakah mahram dengan anak saya dari istri B? Baik, ini kan sama-sama mahram ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang dimaksudnya adalah bagaimana kalau cucunya? Jadi bukan anaknya tapi cucunya. Cucu dari istri pertama, apakah mahram terhadap istri kedua? Ini yang zahir bagi saya, wallahu alam bisawab, adalah mahram ya. Jadi kalau tadi saya mengatakan tidak mahram, saya ralat ya. Ini yang zahir bagi saya, wallahu alam, adalah mahram. Tapi silahkan ditanyakan lagi kepada ustadz yang lain yang lebih paham. Adapun alasannya kenapa yang zahir bagi saya adalah mahram, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, dan janganlah kalian menikahi apa yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian dari kalangan wanita. Nah, sehingga wanita yang sudah dinikahi oleh bapak tidak boleh dinikahi oleh anaknya.
Demikian juga tidak boleh dinikahi oleh cucunya. Nah, maka hukumnya itu sama antara anak dengan cucu. Kalau anak mahram berarti cucu mahram. Kalau anak tidak mahram maka berarti cucu tidak mahram. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang zahir, wallahu a'lam bissawab. Baik, nomor 8. Maaf mau tanya, apa menantu dari anak susuan apa mahram? Tidak, ya, berdasarkan ayat yang tadi sudah kita baca bahwa menantu yang mahram adalah wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Menantu dari anak kita yang betul-betul anak kandung kita. Tapi saya jujur, masalah ini diperselisihkan ulama. Ada juga yang menganggap bahwa menantu dari anak susuan adalah mahram. Kenapa? Karena anak susuan itu hukumnya sama dengan anak sendiri. Sehingga siapapun yang mahram untuk anak sendiri berarti mahram juga untuk anak susuan. Tapi saya lebih cenderung pendapat yang pertama, bahwasanya menantu dari anak susuan tidak mahram karena di sini Allah menyebutkan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. 9. Ini menampilkan surat Ibrahim ayat 7 ya. Jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat-Mu, la in syakartum la azidannakum. Ustaz, terkait dengan surat Ibrahim tersebut, apakah dalam surat tersebut menyerukan bahwa cara bersyukur kita adalah dengan beribadah? Kalau dalam ayat itu tidak ada ya. Ayat itu hanya mengatakan kalau kalian syukur saya tambah nikmat. Nah, sekarang mensyukuri nikmat itu caranya gimana? Mensyukuri nikmat bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Dengan ucapan yaitu mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar. Ini 2 kalimat syukur. Para ulama mengatakan ra'sus syukri alhamdulillahi rabbil alamin. Puncaknya ucapan syukur adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun dengan sikap yaitu dengan melakukan amal soleh. Jadi syukur itu caranya bagaimana? Melakukan amal soleh atau beribadah kepada Allah atau menambah amal soleh atau menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditegur oleh 2 sahabatnya. Pertama Aisyah, yang kedua Mughirah bin Syu'bah kalau tidak salah ya. Kenapa engkau ya Rasulullah salat malam sampai kakimu bengkak-bengkak seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, apakah saya tidak suka bahwa saya menjadi hamba yang selalu bersyukur? Jadi justru bersyukurnya Nabi SAW dengan menambah tahajudnya itu. Afala akunu abdan syakura, hadits riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ini adalah kasus ketika Nabi salat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini juga kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Ini surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramal solehlah. Kalimatnya makanlah yang halal, lalu kalimat kedua beramal solehlah. Ayat yang seperti ini kita temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Perhatikan perbedaannya sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau tadi wahai para rasul. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang halal yang kami rezekikan. Sama ya, disuruh makan yang halal. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah kedua bersyukur. Karena itu Syekh Utsaimin mengatakan, berarti bersyukur itu caranya bagaimana? Amal soleh. Karena di sini Allah mengatakan washkuru lillah pada surat Al-Baqarah ayat 172. Sementara pada surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah mengatakan wa'malu salihah, beramal salehlah. Maka ini 2 ayat saling menafsirkan ya. Ayatul Quran yufassiru ba'duha ba'dan. Ayat Quran itu satu sama lain saling menafsirkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka salah kalau orang menganggap bahwa tasyakuran itu makan-makan, enggak benar ya. Ya, bersyukur kepada Allah dengan menambah ibadah. Salah satu ibadah adalah bersedekah. Sedekah makanan, enggak ada masalah. 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa hukum membaca surah Al-Lahab saat salat adalah sunnah ghairu muakkad? Saya tidak mengetahui ucapan tersebut ya. Yang saya tahu adalah bahwa semua surat dalam Al-Quran boleh kita baca dalam salat. Sama saja itu surat yang panjang maupun surat yang pendek, baik itu surat tentang Abu Lahab, baik itu surat tentang ahli jannah,
sama aja. Adapun membagi-bagi sebagian surat hukumnya sunnah ghairu muakkadah, sebagainya sunnah muakkadah, ini saya enggak mengetahui sama sekali, wallahu alam bissawab. Nah, perlu diketahui bahwa istilah muakkad sama ghairu muakkad itu biasanya begini. Ketika amalan itu sering dilakukan oleh Nabi atau selalu dilakukan Nabi, maka hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi ketika tidak sering dilakukan oleh Nabi atau tidak selalu dilakukan oleh Nabi, berarti sunnah ghairu muakkadah. Contoh misalnya salat qobliyah dan ba'diyah, ya, itu adalah muakkadah. Kenapa? Selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salat duha tidak muakkadah. Kenapa? Karena tidak selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang saya tahu, ya. Adapun surat Al-Lahab saya nggak ngertinya. Silahkan baca surat Al-Lahab, nggak ada masalah. Surat yang lain juga nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan pada hari ini. Adapun sisa pertanyaan insyaallah pada waktu yang lain saja, ya. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.